Coba bayangkan ini. Ada sebuah gagasan yang kalau kita pikirkan dalam-dalam rasanya cukup mengusik. Bayangkan sebuah kebijakan pemerintah yang sengaja dirancang supaya tidak bisa dihentikan. Sama sekali, selamanya. Kebijakan ini bakal melampaui masa jabatan presiden manapun, melintasi generasi kita, bahkan mungkin anak-anak kita, dan tertanam permanen di dalam struktur negara. Ini bukan fiksi loh, ini adalah sebuah ide yang sedang serius diperjuangkan. Dan ini membawa kita pada satu pertanyaan yang paling mendasar, yang akan kita bedah bareng-bareng hari ini. Kenapa? Kenapa sih sebuah program yang katanya sangat baik untuk rakyat justru harus dipagari oleh hukum agar tidak bisa dievaluasi, dikoreksi, atau mungkin diganti oleh pemimpin di masa depan? Inilah inti dari pembahasan kita. Di sini kita nggak cuma menelan informasi, tapi kita mempertanyakannya. Nah, kalau Anda juga percaya bahwa bertanya kenapa adalah langkah pertama menuju pemahaman sejati, Anda sudah ada di tempat yang tepat. Jangan lupa klik subscribe dan ayo kita cari jawabannya bersama. Tapi sebelum itu, saya mau dengar dulu pendapat awal Anda. Coba tulis di kolom komentar apa yang pertama kali terlintas di pikiran Anda waktu dengar pertanyaan tadi. Oke, sebelum kita kupas lapisan-lapisannya yang lebih dalam, kita harus adil dulu. Penting banget untuk memahami program ini dari sudut pandang para perancangnya. Sebenarnya, apa sih janji yang ditawarkan? Siapa targetnya? Mari kita lihat secara objektif, tanpa prasangka apapun. Program MBG yang untuk keperluan analisis ini kita sebut saja sebagai singkatan dari Masyarakat Berdaya Gerak, pada dasarnya adalah sebuah inisiatif skala nasional. Kalau kita lihat di atas kertas, tujuannya kelihatan mulia dan jelas, memberikan bantuan langsung kepada kelompok masyarakat yang dianggap paling butuh, fungsinya sebagai jaring pengaman sosial. Nah, sekarang kita pecah jadi 3 pilar utama dari janji ini. Pertama, menyalurkan dana langsung ke kantong masyarakat. Kedua, harapannya uang itu nanti akan dibelanjakan di warung, di pasar-pasar lokal, jadi bisa menggerakkan roda ekonomi dari bawah. Dan pilar ketiga, tujuan akhirnya adalah untuk menurunkan angka kemiskinan secara statistik. Kedengarannya bagus kan? Inilah narasi resmi yang sering kita dengar, sebuah solusi yang kelihatannya cepat dan dampaknya langsung terasa. Oke, sampai di sini kita sudah paham apa itu program MBG. Sekarang, mari kita masuk ke jantung persoalannya, yaitu mengapanya. Mengapa pendekatannya seperti ini? Dan yang paling penting, kenapa ada dorongan kuat untuk menjadikannya permanen? Nah, disinilah kita harus mulai berpikir lebih kritis. Ini pertanyaan pertama yang paling logis. Coba deh pikirkan sejenak. Ini aneh kan? Kalau sebuah obat terbukti ampuh menyembuhkan penyakit, apa perlu ada undang-undang yang melarang dokter untuk mencari atau meresepkan obat lain yang mungkin lebih canggih di masa depan? Tentu enggak. Keberhasilan yang sejati itu enggak pernah takut diuji. Sebuah kebijakan publik yang benar-benar efektif seharusnya justru menyambut evaluasi, karena evaluasi itu cara untuk membuatnya jadi lebih baik, lebih efisien. Jadi, desakan untuk adanya perlindungan hukum ini justru seolah-olah menyiratkan sebuah keraguan. Mari kita lanjutkan alur berpikir ini lebih jauh lagi. Pertanyaan ini membawa kita ke dimensi psikologisnya. Ketika sebuah ide dipaksa untuk jadi permanen, apakah itu tanda keyakinan yang begitu kuat? Ataukah itu cerminan dari sebuah ketakutan? Takut kalau nanti dievaluasi, hasilnya nggak seindah janjinya. Takut kalau nanti ada pilihan lain yang lebih memberdayakan, rakyat akan memilih yang lebih baik. Ini bukan lagi soal data, tapi soal niat di baliknya. Kepastian yang asli itu datang dari hasil yang transparan dan bisa diuji kapan saja, bukan dari aturan yang membungkam pertanyaan. Dan ini membawa kita pada pertanyaan tentang peran kita semua sebagai warga negara. Kebijakan publik yang sehat itu selalu tumbuh di dalam ekosistem diskusi yang terbuka. Pemerintah kasih data, para ahli kasih kritik, publik ikut berdebat. Tapi ketika sebuah kebijakan disajikan sebagai jawaban final yang nggak boleh diganggu-gugat, pesan apa yang sebenarnya sedang dikirimkan ke kita? Apakah kita sedang dididik jadi masyarakat yang kritis dan mau berpartisipasi? Atau kita sedang dibiasakan menjadi kerumunan pasif yang tugasnya cuma bilang ya dan menerima? Semua pertanyaan tadi pada akhirnya mengerucut pada satu perdebatan fundamental yang jauh lebih besar dari ini semua. Ini bukan lagi soal satu program, tapi soal pilihan filosofi kita dalam membangun bangsa. Jalan mana yang mau kita pilih? Jalan pintas yang namanya bantuan, atau jalan pendakian yang namanya pembangunan? Tabel ini merangkum dua kutub pemikiran itu dengan sangat jelas. Di kolom kiri, kita punya solusi cepat. Fokusnya bantuan langsung. Kasih ikannya. Sifatnya populer banget karena efeknya instan dan terasa langsung. Tapi hasilnya, seperti yang bisa kita lihat, beresiko menciptakan ketergantungan. Sekarang lihat kolom kanan. Solusi jangka panjang.
Fokusnya pembangunan manusia. Kasih kailnya, ajarin cara memancing. Ini soal pendidikan, keterampilan, kesehatan. Sifatnya mungkin nggak sepopuler yang pertama karena dampaknya butuh waktu, tapi tujuannya jelas, kemandirian. Ini dua jalan dengan tujuan akhir yang sangat-sangat berbeda. Pilihan antara dua visi tadi akan menentukan wajah Indonesia satu generasi dari sekarang. Coba kita bayangkan bareng-bareng. Anak-anak yang hari ini masih SD, 20 tahun lagi akan jadi tulang punggung negara ini. Pertanyaannya, apakah kita sedang menyiapkan mereka jadi generasi yang tangguh, inovatif, dan mandiri, yang melihat masalah sebagai tantangan? Atau kita sedang membiasakan mereka dengan pola pikir bahwa untuk setiap masalah, negara akan selalu punya solusi instan? Ini bukan lagi pertanyaan soal kebijakan, ini pertanyaan tentang karakter bangsa yang sedang kita bentuk bata demi bata. Perdebatan ini pada akhirnya melampaui politik dan ekonomi. Ini soal kebijaksanaan kita sebagai sebuah bangsa. Dan untuk itu, ada baiknya kita meminjam sebuah pelajaran abadi dari ribuan tahun lalu dari seorang filsuf yang berani mati demi satu prinsip sederhana. Socrates. Dia dihukum mati oleh bangsanya sendiri bukan karena kejahatan, tapi karena dia nggak pernah berhenti bertanya dan mengajak orang lain untuk mempertanyakan keyakinan mereka sendiri. Ucapannya yang paling terkenal adalah ini, hidup yang tidak dipertanyakan tidak layak untuk dijalani. Dia percaya bahwa kebajikan tertinggi seorang manusia dan juga sebuah masyarakat adalah menggunakan akal untuk terus-menerus memeriksa dirinya sendiri. Dan inilah hubungannya dengan kita hari ini. Apa yang berlaku untuk satu orang juga berlaku untuk sebuah negara. Bangsa yang berhenti bertanya, yang takut dievaluasi, yang alergi sama kritik adalah bangsa yang berhenti bertumbuh. Kemajuan sejati itu tidak lahir dari rasa puas diri, tapi dari kegelisahan intelektual untuk selalu mencari cara yang lebih baik. Dalam konteks ini, mempertanyakan sebuah kebijakan itu bukanlah tindakan tidak setia, justru itu adalah bentuk patriotisme yang paling murni. Dan kita sampai pada refleksi terakhir. Mungkin fokus kita selama ini salah. Mungkin masalahnya bukan pada program itu sendiri. Program itu cuma gejalanya. Pertanyaan terakhir, pertanyaan yang paling penting, bukanlah tentang mereka. Pertanyaan terakhir adalah tentang kita. Apakah kita benar-benar sedang dibodohi? Atau jangan-jangan kita sendiri yang memilih untuk berhenti bertanya? Mungkin karena kita terlalu lelah, terlalu apatis, atau mungkin terlalu nyaman dengan jawaban-jawaban yang mudah. Mungkin kita tidak sedang dibodohi, mungkin kita hanya berhenti bertanya. Sekarang saya sungguh-sungguh ini mendengar pemikiran Anda. Menurut Anda, kebijakan semacam ini adalah sebuah kepastian yang dibutuhkan, atau justru tanda bahwa kita takut menghadapi masalah yang lebih dalam? Tuliskan pemikiran Anda sejujur-jujurnya di kolom komentar. Mari kita ciptakan ruang diskusi yang cerdas dan bermakna.